Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karena nikmatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menyempurnakan, menambahkan nikmatnya ke atas kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan ampunannya, kasih sayangnya, senantiasa kita semuanya dijaga, dipelihara, dilindungi dari berbagai macam musibah, bencana, fitnah, dan kita nantinya dapat bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ketika kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di tempat yang mulia ini, di waktu-waktu yang mustajabah ini pertanda bahwa Allah SWT masih memberikan nikmat, kesempatan, dan ini merupakan karunia yang besar ketika diberikan umur untuk bisa kita pergunakan menambah bekal amal saleh kita yang patut disyukuri, dan senantiasa kita tingkatkan bekal-bekal amal saleh kita, yang dengan itulah kita selalu mengisi kesempatan kita untuk terus berbenah diri, melakukan amal-amal yang itu merupakan sumber kekuatan kita, petunjuk kita, pertolongan kita dari Allah Taala. Ada satu hadis yang mengingatkan kita semuanya bahwa idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu, gitu ya. Apabila Allah Ta'ala menghendaki kepada hambanya itu kebaikan, maka hamba tersebut dipekerjakan. Lalu ada orang bertanya, fa kaifa ista'malahu, bagaimana orang itu dipekerjakan? Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yuwaffiqhu fil amali salih summa yakbidu alaihi. Orang tersebut diberikan kesempatan, kecenderungan untuk beramal saleh, lalu kemudian dicabut nyawanya. Nah, itu pertanda orang tersebut dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, dan itu pertanda juga bahwa orang itu senantiasa berada dalam husnul khatimah. Oleh karena itu, ketika kita berada di tempat yang mulia ini, kita banyak bersyukur, banyak mengenang kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, lalu kemudian kita pertahankan kebaikan itu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang persiapan amal setelah umur 50 tahun. Nah, selalu pertanyaannya, kenapa umur 50 tahun? Kenapa tidak sebelumnya itu lagi? Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Al-Mu'min 67. Huwallazi khalaqakum, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Jadi asal-usul manusia itu, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari setetes nutfah, air mani. Summa min alaqah, sesudah itu dari segumpal darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak kecil, tifla. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai pada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai usia tua. Summa litakunu syuyukha, sampai tua. Wa minkum may yatawaffa, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, dan kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal, sampai kepada batas yang ditentukan, agar kamu
memahaminya, agar kamu berpikir, la'allakum ta'qilun. Nah, di ayat ini ada kalimat summa litakunu syuyukha, dibiarkan kamu hidup sehingga mencapai usia tua. Jadi usia tua, syuyukha. Nah, disinilah kemudian banyak ahli tafsir, diantaranya Ibnu Katsir, diantaranya Imam Al-Qurtubi, menyebutkan bahwa syuyukha, usia tua itu adalah orang yang melewati usia 40 tahun. Lewat. Maka melewati usia 40 tahun hingga akhir hayatnya, berarti seseorang itu berada di fase terakhir kehidupannya. Nah, ini saya perhatikan semua di atas 40 tahun. Masya Allah, ini pas sekali pembahasan kita. Dan saya juga sudah 55 tahun ya, memang peringatan untuk diri kita sendiri. Maka ketika seseorang sudah melewati usia 40 tahun, nah permulaannya itu 50 tahun. Maka ketika itu fase kehidupan manusia sudah memasuki fase terakhir. Nah, ketika memasuki fase terakhir itu sudah ada tanda-tanda penurunan fungsi tubuh. Fungsi tubuhnya semua menurun. Dan Nabi SAW menegaskan bahwa kehidupan manusia pada umumnya, umatnya ini, akhir zaman ini akan berakhir pada kisaran rata-rata 60-70 tahun. Tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Rata-rata 1000 tahun, 950 tahun, 900 tahun. Ada yang rata-rata satu kaum itu 700 tahun. Ada yang rata-rata satu kaum itu 500 tahun, begitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit yang bisa melewati batas umur itu. Bukan enggak ada, tapi sedikit, minoritas. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, pada fase ini, yakni sudah mulai 50 tahun itu, memang orang sudah mulai kelihatan tua. Baik nampak maupun tidak nampak gitu. Dan kalau sudah usia melewati itu, nggak berbeda mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Kadang-kadang yang lebih muda kelihatan lebih tua, kadang-kadang yang lebih tua kelihatan lebih muda, begitu. Nah, pada fase ini kekuatan fisik sudah mulai menurun, ketajaman mata sudah mulai menurun, mulai berkurang, daya ingat sudah mulai menurun, kulit mulai keriput, guratan-guratan tanda penuaan sudah mulai muncul, rambut-rambut sudah mulai meninggalkan dunia hitam, nah, sudah mulai memutih gitu ya. Penyakit-penyakit degeneratif sudah mulai muncul, jantung lah, kolesterol lah, apalah, macam-macam lah gitu ya. Dan ketika itu kebenaran Al-Quran tidak terbantahkan, bahwa memang apa yang Allah Ta'ala firmankan tepat pada apa yang terjadi pada diri manusia. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan seperti mana dia awal mula diciptakan. Apakah mereka tidak berpikir? Nah, begitu. Bahwa manusia itu mula-mula diciptakan dalam keadaan yang lemah sekali. Lemah, lepas itu berangsur kuat sampai kuat sekali. Lepas itu berangsur lemah lagi sampai lemah sekali, kemudian baru meninggal. Nah, para ulama tafsir dalam ini, manusia di usia tua akan kembali kepada keadaan semula, lemah dalam kekuatan fisik, pikiran, segala aspeknya, maka dalam memanfaatkan ucapannya, daya fikirnya untuk mengingat kembali
tujuan penciptaannya, yaitu mentaati Allah Ta'ala, banyak melakukan pendekatan diri dan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi hikmahnya manusia tidak lupa kepada Allah Ta'ala. Karena manusia kalau diciptakan dari lemah kemudian kuat terus, bisa dipastikan dia akan sombong, dia akan melampaui batas. Tapi ketika manusia itu sudah mulai melemah, dia sadar dia ternyata harus kembali kepada Allah Ta'ala lagi. Nah, disitulah hikmahnya supaya kita memanfaatkan sisa-sisa waktu, sisa umur ini untuk kembali mengingati Allah, kembali mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kembali menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Itu hikmahnya manusia ketika diberikan usia tua seperti kita. Dan harusnya memang demikian. Banyak sadar, banyak mendapatkan hikmah perjalanan waktu umur yang sudah dilalui itu, sehingga panjang umur itu memang kelebihan, maksudnya keutamaan. Orang tersebut mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan, dikaruniakan panjang umur. Tetapi yang penting adalah persiapan bekal amalnya. Amalannya apakah baik ataupun tidak baik, begitu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi umur panjang memang hakikatnya satu kebaikan, satu keutamaan, kesempatan berharga untuk terus melakukan amal soleh, berbuat kebaikan, untuk mendekatkan diri, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Karena kalau kematian itu sudah datang, akan menghentikan semua kesempatan amal kita dan nggak bisa lagi. Maka dulu ketika Ramadan kita menceritakan tentang dua orang sahabat. Yang satu meninggal lebih dahulu ketika ikut perang berjihad fisabilillah. Di peperangan pertama dia sudah meninggal. Walaupun dia meninggal dalam keadaan mati syahid, itu tetap mendapatkan keutamaan. Tetapi sahabat yang kedua yang sama-sama masuk Islam di waktu yang sama, diberikan kesempatan satu tahun berikutnya. Dan sahabat yang kedua ini meninggalnya tidak dalam keadaan jihad fisabilillah, tapi ketika di hari akhirat, sahabat yang kedua ini dipanggil masuk surga terlebih dahulu. Dan Nabi SAW membenarkan kisah itu, cerita itu, ketika sahabat Talhah bin Ubaidillah bermimpi bahwa dua orang sahabatnya itu, yang kedua ini masuk surga terlebih dahulu. Dan Nabi SAW bertanya, apa yang mengherankan? Bukankah yang kedua itu diberikan kesempatan 1 tahun lebih panjang umurnya, dan dalam 1 tahun itu berapa banyak sujud yang dilakukan, dalam 1 tahun itu dia sudah bertemu dengan bulan Ramadan lagi, kemudian melakukan puasa, melakukan ini. Sungguh jarak antara keduanya, antara langit dan bumi. Jadi memang kesempatan umur panjang itu satu kenikmatan, satu keutamaan yang tidak bisa dikalahkan dengan orang yang lebih pendek umurnya. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi. Jangan ada di antara kalian yang meminta-minta kematian atau bahkan berharap, berdoa untuk segera dimatikan. Min qabli ayatihi, sebelum datang waktu kematiannya itu. Innahu idza mata, sesungguhnya apabila seseorang itu sudah meninggal, inqata amalu, terputus semua amalannya. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan, karena sesungguhnya tidaklah bertambah kepada seorang mukmin satu umur melainkan bertambah-tambah kebaikannya itu. Lalu bagaimana menghadapi usia tua? Ya,
jadi 50 tahun itu sudah dalam kategori usia tua. Bagaimana menghadapinya? Nah, masa tua inilah identik dengan penurunan kekuatan dan fungsi-fungsi tubuh yang kita bahas tadi. Indikator kuat akan dekatnya ajal. Oleh sebab itu, aktivitas dan kesibukan dalam masa ini sudah harus berubah. Lebih banyak perhatian kita kepada ukhrawi kita, akhirat kita. Pada fase ini seseorang sudah harus terbentuk kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, ini peringatan buat saya, buat kita semuanya gitu ya. Sudah harus mengurangi kecenderungan-kecenderungan duniawinya, syahwatnya, kecintaan-kecintaan dunianya, karena sudah dekat dengan kematian. Dan itu Al-Quran banyak mengingatkan akan hal itu. Ayat yang dibaca oleh imam tadi, wal tangdur nassum ma qaddamat liqad, hendaklah masing-masing memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk masa depannya, untuk akhiratnya. Masya Allah, memang tidak terbantahkan Al-Quran itu kalau sudah berbicara tentang penciptaan manusia. Nah, aneh bila orang yang sudah tua, berusia tua, masih belum memulai untuk memperbaiki diri gitu. Bahkan semakin menjadi-jadi. Nah, itu ada seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu, Allah SWT banyak diriwayatkan dalam hadis tidak lagi memberikan uzur, memberikan toleransi kepada orang yang sudah diberikan kesempatan umur panjang begitu sampai masa usia tua, tapi belum juga mempunyai hikmah, pelajaran dari masa yang dia lalui itu. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salasatun la yukallimuhum Allahu yaumil qiyamah. Ada 3 golongan, 3 manusia, 3 orang yang nanti pada hari kiamat Allah tidak berkenan untuk berbicara dengan orang tersebut. Wala yuzakkihim, dan tidak juga mensucikan, artinya menghapuskan dosa-dosa orang tersebut. Wala yanzuru ilaihim, dan melihatnya pun tidak mau. Betul-betul dicuekin oleh Allah Ta'ala gitu ya. Walahum adzabun alim, dan orang tersebut akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa 3 itu? Syekhun zanin, orang yang sudah tua tapi berzina. Wa malikun kadzdzab, penguasa yang berdusta. Jadi sudah diberikan kewenangan, kekuasaan, masih juga berdusta. Yang ketiga, wa'ail mustakbir, miskin tapi sombong gitu. Jadi nggak pas gitu ya. Miskin yang seharusnya dia tawadhu, yang seharusnya dia merendah diri, merendahkan hati, tapi dia justru sombong. Nah, itu 3 golongan ini yang tidak dipandang, tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala ketika sudah diberikan usia yang tua seperti itu. Syekhun zanin, orang yang sudah tua, yang seharusnya itu sudah banyak mengevaluasi diri, sudah banyak menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa itu, malah dia berzina. Lalu amalan-amalan pada masa tua apa? Bekal apa? Persiapan amal apa yang harus kita lakukan ketika sudah memasuki usia yang senja seperti ini, fase terakhir dalam kehidupan kita ini? Maka setiap manusia itu dinilai dengan akhir kehidupannya. Setiap manusia dinilainya itu, mulai diberikan penilaian itu di akhir-akhir hidupnya. Apakah menutup hidupnya dengan kebaikan atau keburukan? Maka seyukyanya kita semakin dewasa, semakin berumur, menyadari untuk memperbaiki diri,
meninggalkan hal-hal yang merugikan diri. Karena kematian bisa datang setiap hari, bahkan setiap saat, tanpa menunggu kesempatan untuk bertaubat, tanpa harus menunggu bertaubatnya orang tersebut, dan tanpa harus menunggu orang itu sempat mensucikan diri dengan amalan dan hatinya gitu. Maka amalan yang tepat bagi seseorang yang sudah memasuki usia 50 tahun itu ada beberapa tahapannya. Yang pertama, lebih memperhatikan amalan-amalan yang wajib terlebih dahulu. Yang wajib-wajib ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita perhatikan. Sebab ibadah yang wajib ini adalah kewajiban yang setiap orang harus lakukan, tidak bisa diwakilkan. Orang tersebut harus melakukannya sendiri sampai ajal datang. Yang namanya ibadah wajib itu harus tetap dilakukan. Nah, setiap amal wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Salat 5 waktu kita, puasa Ramadan kita, zakat fitrah kita, itu wajib itu. Dan zakat mal kita dan ibadah haji kita masing-masing harus berusaha untuk melakukan itu. Nah, yang haji ini, karena itu jihadnya setiap orang itu belum gugur, melainkan orang tersebut harus berusaha lagi dan lagi dan lagi. Nah, karena itu wajib, sehingga sudah berusaha begitu nggak bisa juga, baru kemudian orang itu dimaafkan. Dan dari yang wajib-wajib inilah iman, kualitas iman seseorang itu akan bertambah. Tapi kalau yang wajib itu tidak dilakukan, berat rasanya. Itu yang pertama, yang wajib dulu. Yang kedua, menghindari hal-hal yang haram menurut syariat. Apa saja perbuatan yang haram, yang apalagi termasuk dalam dosa besar, melakukan perbuatan syirik, membunuh, merampok, mencuri, membegal, berzina, menuduh orang, dan lain sebagainya. Itu semuanya perbuatan dosa yang harus dihindari, karena itu akan memakan dan membakar amal-amal saleh yang kita sudah lakukan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, barulah kemudian kita membekali diri dengan amalan-amalan yang sunnat. Amalan sunnat itu dahsyat, terutama amalan-amalan sunat dalam bentuk sholat. Karena sholat ini yang menjadi ukuran lulus tidaknya, layak tidaknya seseorang itu untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala. Sholat dulu. Dan Nabi SAW selalu dalam hidupnya itu menjaga sholat yang wajib-wajib ini, kemudian sholat rawatib, kemudian sholat qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu nggak bisa kita bangun sebelum subuh, sebelum tidur kita hendaknya lakukan. Jadi ada 40 rakaat salat yang selalu dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat wajib 17 rakaat. Salat sunat rawatib 12 rakaat. Nah, jadi itu 17 tambah 12 menjadi 39. 29 ditambah dengan salat tahajud yang berjumlah 8 dengan 3 11, jadi menjadi 40 rakaat, ya kan? 30 tambah 1 tambah 9 40 rakaat. Itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian yang lain-lainnya itu akan menambahkan, menyempurnakan, dan bahkan mengangkat derajat seseorang itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyak kita bertaubat, banyak kita beristighfar. Karena taubat itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, setelah yang wajib dan setelah meninggalkan yang haram tadi itu. Bertaubat, dan bertaubat itu artinya kita mengevaluasi diri kita. Kalau ada yang kesalahan, maksiat, dosa yang kita lakukan, kita segera kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, kembalinya seseorang kepada Allah Ta'ala itulah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang masalah taubat ini.
Orang yang membunuh sampai 99 digenapkan lagi menjadi 100 karena ingin bertaubat, dosa yang dilakukan selama sepanjang hidupnya itu terampuni semuanya. Orang yang berzina bertaubat, dengan kebaikan dia melakukan sedikit amal saleh itu melayakkan dia masuk surga. Dahsyat sekali dengan taubat ini. Dan untuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertaubat itu sangat dimudahkan. Banyak kita beristighfar, menyesali apa yang sudah kita lakukan, memperbaiki diri dan berjanji untuk tidak melakukan itu lagi. Lalu kemudian kita sangat benci dengan perbuatan itu dan tidak mau mengulangi perbuatan itu lagi, dan kita gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Ini bertaubat ini dahsyat sekali. Ini kalau dibahas tentang taubat itu menarik sekali, karena banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang taubatnya orang-orang dahulu, taubatnya para sahabat, dan taubatnya umat-umat yang akan datang nanti gitu. Yang kelima, banyak bersedekah. Dan bersedekah itu identik dengan baik itu harta maupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan perbuatan baik sedikit pun, walau hanya sekedar bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri saja, itu sudah sedekah. Jadi sedekah ini pahala-pahala yang paling mudah untuk kita dapatkan, tapi banyak orang yang menyanyiakan. Itu yang kelima. Yang keenam, memperbanyak amalan ringan tapi pahalanya besar, yaitu dengan zikir-zikir kita. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak bekalkan kita dengan zikir-zikir itu, yang kalimat mudah, kalimat ringan, tapi itu yang memberatkan amal-amal kita. Bangun tidur, mau makan, ada semuanya zikirnya, ada semuanya doanya. Masuk rumah, keluar rumah, segala macam ada. Lalu kemudian Nabi SAW ajarkan setiap tasbih itu, subhanallah, itu sudah pahala yang berlipat kali ganda. Tahlil, tahmid, takbir. Dan zikir itu tambahan bonus pahala yang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh bilangan, dan tidak terikat kapan saja, apa saja, semau kita, bonus pahala yang melimpah. Nah, banyak yang melupakan masalah zikir ini. Yang ketujuh, pagi dan petang kita ada doa-doanya, ada zikir-zikirnya. Pagi dan petang itu zikir-zikir maksurat jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Nggak bisa kita melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Sebagiannya itu sudah mencukupi kita. Karena kehidupan orang mukmin, orang Islam itu selalu penuh dengan gangguan, terutama setan. Selain gangguan setan, gangguan orang kafir, gangguan orang munafik, gangguan orang-orang yang dengki, gangguan hawa nafsunya sendiri. Maka kita perlu perlindungan, walaupun hanya sekedar baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, jangan tinggalkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan zikir pagi dan petang itu. Yang kedelapan, tetap aktif, tetap berusaha untuk interaksi dengan masyarakat, terus menuntut ilmu. Nah, seseorang itu selama masih mau belajar, selama masih mau mengevaluasi diri, tetap kebaikan-kebaikan yang ada padanya itu sangat besar diharapkannya. Ada harapan kebaikan pada orang itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, a'dzarallahu ila mri'in akhar ajalahu hatta balagha sittina sanah. Allah SWT sudah tidak lagi menerima uzur, sudah tidak lagi menerima alasan seseorang yang sudah ditangguhkan umurnya, panjang umurnya sampai kepada 60 tahun. Nah,
Ketika seseorang itu sudah mencapai umur 60 tahun, sudah nggak ada alasan lagi. Sholat ditinggal nggak ada alasan, karena itu sudah harusnya dia matang, dia terbiasa. Nah ini peringatan bagi kita sendiri, karena kita semuanya sudah akan memasuki usia-usia seperti itu. Hadis riwayat Bukhari, hanya hadis rutin, hadis yang sahih, yang selalu menjadi rujukan umat ini. Yang kesembilan, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara rutin. Jadi dalam hal ini kita sudah mulai harus memaksakan diri baca Quran. Kita mulai hidup di pagi hari itu dengan baca Quran seberapapun. Nggak bisa 3 juz, 2 juz, nggak bisa 2 juz 1 juz, nggak bisa 1 juz setengah juz, nggak bisa setengah juz satu rubuk, nggak bisa 1 rubuk 1 halaman, nggak bisa 1 halaman setengah halaman. Masya Allah. Nggak bisa setengah halaman, seberapa yang mampu dah. Karena ternyata Al-Quran ini sumber kehidupan, sumber hidayah, sumber kekuatan orang beriman itu ada pada Al-Quran. Dan baca Al-Quran itu dengan suara yang berdengung, nggak boleh diam, harus suara yang berdengung begitu. Ya tarannu, berdengung seperti suara lebah itu. Ternyata suara itu dengan menggerakkan lidah, dengan menjadikan bibir ini basah, oh itu terapi, termasuk healing proses yang sangat bermanfaat. Maka mulai dari sini kita harus memaksakan diri untuk melakukan yang baik-baik itu. Nggak dipaksakan nggak bisa. Nah ini harus kita programkan untuk diri kita. Kalau tidak kita programkan, kalau kita tidak paksakan, ya terus kita tidak baca Quran itu. Yang ke-10, sudah mulai berpesan, berwasiat kepada anak-anak, pada keluarga, agar mereka mempertahankan keimanan ini, jangan sampai keluar dari Islam. Jadi wasiat itu tidak semestinya harus mewasiatkan harta, enggak. Wasiat terbaik itu adalah pesan kita kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, supaya tetap mempertahankan Islam, menjaga amalan sholat, menjaga yang wajib-wajib dan seterusnya itu. Karena itu yang akan selalu diingat oleh anak kita ketika kita sudah menjelang wafat itu. Kita sendiri juga ingat dulu pesan orang tua kita saat di akhir-akhir hayatnya itu yang melekat pada diri kita. Kalau berpesan satu amalan, kita akan jaga itu sampai kapanpun. Dan itu sangat bermanfaat. Intinya bahwa ketika seseorang itu sudah mencapai usia 50 tahun, waktu yang berharga untuk evaluasi diri, untuk introspeksi diri, mempersiapkan masa depan kita, akhirat kita, menambah bekal-bekal kita, membuat pilihan yang terbaik, yang bijak untuk kebaikan dan keberkahan diri kita sendiri, keluarga kita dan masyarakat kita. Maka di saat itulah kita sangat perlu kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Dan dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itulah kemudian akan membentuk kepribadian kita. Dan ketika kita sudah terbentuk dengan kepribadian kita itu, nah disitulah kemudian cahaya hidayah itu masuk ke dalam hati kita. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan perihal ini, idza dakhala nurul qalba insyaraha wan fasaha. Apabila seseorang itu sudah dimasuki cahaya iman Islam, artinya mendapatkan hidayat, perubahan dalam dirinya karena ada sesuatu yang memberikan sinar, memberikan cahaya dalam dirinya itu, dia akan merasa lapang, merasa luas gitu. Lalu ada orang bertanya, fahal lidzalika min alamatin ya Rasulullah? Apakah orang seperti itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya ya Rasulullah? Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 hal. Yang pertama itu al-inabah ila daril khulud, yaitu seseorang itu selalu merindukan, selalu ingat dalam pikirannya tentang kehidupan yang kekal abadi.
surga, 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 terus ingatannya itu kepada surga, kepada akhirat begitu. Karena memang tempat kembali kita yang sebenarnya itu surga. Nenek moyang kita, Nabi Adam itu dari surga. Nah, hanya di usia yang seperti inilah yang sangat mudah untuk melekatkan dalam benak kita, pikiran kita, bahwa kita selalu terikat dengan akhirat kita. Alam yang kekal abadi itu harus selalu dalam ingatan kita. Yang kedua, at-tajafa an daril ghurur. Perasaan ingin menghindar, menjauh dari dunia yang penuh dengan tipu daya ini, darul ghurur. Karena dia tahu ini semuanya sementara, nggak selamanya gitu. Kadang kita dapat banyak, kadang dapat sedikit. Yang ada itu disyukuri, yang nggak ada kita sabar, kita tabah menjalaninya. Dan itu nikmat kalau sudah mendapatkan keadaan kondisi seperti itu, menjauh dari alam yang penuh dengan tipu daya dunia ini gitu. Yang ketiga, al-isti'dad lil mauti qabla nuzuliha. Selalu sibuk dengan persiapan-persiapan menghadapi kematian sebelum datang waktunya. Nah, di usia seperti ini tepat sekali apa yang dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena memang ketika kita sudah mencapai umur 50 tahun ini nggak ada yang bisa mengingatkan kita kecuali diri kita sendiri. Dan banyak sekali perkataan-perkataan para ulama bahwa ketika seseorang itu dipanjangkan umurnya hingga 50 tahun, ini satu keistimewaan, kesempatan untuk memperbanyak kita bertobat, banyak membawa bekal-bekal amal saleh, ibadah dengan khusyuk, siap-siap untuk menghadapi kematian dan seterusnya. Termasuk Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya itu, bila seseorang itu sudah mencapai umur 50 tahun, maka dia sedang berjalan menuju Tuhannya, sudah hampir kepada batas akhirnya. Maka lakukan yang terbaik pada usia senja ini, banyak bertaubat kepada Allah, berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Itu pesan para ulama seperti itu. Nah, banyak tip-tipnya, banyak pesan-pesannya, dan ada yang kadang relevan, ada yang tidak. Seperti jangan berlebihan berhias, bersoleh, berpakaian, jangan berlebihan makan minum, berbelanja barang yang kurang diperlukan untuk mendukung amal soleh kita. Jangan berkawan dengan orang-orang yang tidak menambah iman, ilmu dan amal. Jangan gelisah, jangan berkeluh kesah, jangan kesal dengan kehidupan. Selalu penuhi diri dengan rasa sabar dan syukur. Perbanyak doa mengharap keridhaan Allah. Tambahkan ilmu agama. Perbanyak mengingat kematian, bersiap menghadapinya. Siapkan wasiat, kerapkan menjalani silaturahmi, merapatkan hubungan dengan keluarga yang renggang. Minta maaf, berbuat baik terhadap orang-orang yang pernah dizalimi. Tingkatkan amal saleh, terutama amal jariah yang dapat terus memberi pahala saat dan syafaat ketika sampai kita sudah wafat. Maafkan kesalahan orang lain, bereskan segala utang yang ada. Jadi nasihat-nasihat para ulama itu ketika kita tuliskan banyak sekali. Berhenti dari semua maksiat, mata, mulut, telinga, berhenti memandang yang tidak halal, berhenti dari meraih yang bukan hak, berhenti makan yang tidak baik. Yang tidak baik saja itu sudah harus berhenti. Makanan-makanan yang tidak menambah sehatnya kita diberhentikan. Berhenti dari ghibah, fitnah, berhenti menyakiti hati orang lain, berhenti mendengar hal-hal yang haram, berbaik sangka kepada Allah, penuhi terus hati dan lisan kita dengan istighfar. Banyak sekali nasihat-nasihat seperti itu. Intinya, ketika kita sudah sampai di usia atau memasuki usia 50 atau bahkan melewati usia 50, kita sudah sampai di fase terakhir dari kehidupan kita ini. Kalau bukan kita yang mengingatkan diri kita, siapa lagi? Istri kita, anak kita. Kadang mereka sendiri juga perlu diingatkan. Jadi ini malam hari ini kita membahas hal yang jarang dibahas, tetapi kita sangat memerlukan momen itu untuk mengingatkan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, ada ulasan. Intinya
ketika kita sudah mencapai umur ini, yang kita harapkan adalah kita bisa memanfaatkan sisa-sisa umur ini untuk berbekal diri, untuk semakin dekat kita dengan Allah Ta'ala. Biasanya ketika sudah masuk ke umur 50 tahun itu, apa saja kebaikan-kebaikan itu kita dimudahkan. Bangun malam dimudahkan, dapat rezeki dimudahkan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Memang. Nah, kalau kita tidak menyadari itu, lewat terus gitu. Tapi ketika kita menyadari itu, kita segera pergunakan kesempatan yang ada pada diri kita ini untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hanya klarifikasi. Iya. Saya pernah dengar orang yang biasa baca Al-Quran itu nantinya ada semacam balasan bahwa itu nanti yang akan menemani di alam kubur. Apa benar? Sangat benar. Karena orang-orang yang meninggal dalam keadaan Allah ridho dan dia melakukan perbuatan yang sangat dicintai, diridhoi oleh Allah Ta'ala itu, orang tersebut akan langsung masuk ke surga. Seperti mereka-mereka yang mati syahid dalam peperangan membela Islam, membela agama, membela kebenaran Allah Ta'ala, itu dalam banyak riwayat hadis dia langsung dikirimkan di ruhnya, arwah-arwah mereka itu dibawa oleh seekor burung hijau besar untuk masuk ke dalam surga. Nah, orang yang tidak mendapatkan karunia itu, maka di alam kuburnya itu sudah dibukakan, bisa melihat surga. Banyak riwayat hadis yang menerangkan demikian. Dan orang tersebut ditemani oleh pelayan yang sangat ramah, yang sangat baik, dan itu adalah amal-amal solehnya. Yang paling utama itu adalah sholat dan Qur'annya. Itu menjadi seorang pelayan yang sangat loyal, sangat baik, yang menemani dia sampai hari kiamat datang. Barulah kemudian dia mendapatkan anugerah surga itu. Makanya orang yang meninggalnya dalam keadaan Allah ridho dan dia mendapatkan keistimewaan keridhaan dari Allah itu, tergambar di wajahnya itu kegembiraan yang luar biasa, karena ketika itu sudah dinampakkan balasannya di akhirat, itu dinampakkan, maka dia pun menjadi ceria, bahagia, tersenyum gitu. Ada yang sampai ketawa karena senang sekali dengan pemandangan yang dia lihat itu. Nah, apalagi di alam barzahnya itu dia ditemani dengan amal-amal solehnya yang melayani dia sepanjang berada di alam barzah tersebut. Kadang kalau orang yang tidak beriman tidak percaya hal itu, makanya ada orang yang berkata kayak pernah pengalaman masuk ke alam akhirat saja gitu kan. Ada itu ibu-ibu yang mengatakan begitu. Ya memang Al-Quran memberitahukan begitu, hadis-hadis Nabi SAW memberitahukan begitu. Maka orang tersebut bukan hanya saat meninggal saja, tapi setelah meninggalnya juga gembira, lapang, luas, nyaman hidupnya, begitulah. Makanya di beberapa video viral di medsos itu, anak-anak di Palestina itu ketika kena bom kemudian menjelang ajalnya itu dia teriak-teriak memanggil ayahnya, ayah, saya melihat pemandangan yang indah sekali ayah mau ya, mari ikut bersama dengan kami ayah. Ayahnya masih hidup, ditarik untuk diajak meninggal karena mau pergi ke tempat yang jauh yang indah itu, katanya gitu. Sedang dalam keadaan ajal itu dia bisa bercerita seperti itu. Jadi memang apa yang digambarkan oleh Al-Quran itu benar adanya. Dan orang-orang yang pernah menyaksikan itu, kita kadang-kadang mendapat berita yang sama persis apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, apa yang dikabarkan oleh Al-Quran itu. Maka Nabi SAW ketika
menceritakan tentang mereka-mereka yang syahid dalam perang Uhud. Ketika sahabat-sahabat kalian terbunuh di perang Uhud, maka roh-roh mereka dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam satu badan burung hijau yang besar. Gambaran kita burung hijau yang besar, ya seperti badan pesawat begitulah. Di dalam badan burung itu terdapat hidangan-hidangan yang bejana-bejananya itu terbuat dari emas, kristal. Hidangan-hidangannya didatangkan dari surga, lalu kemudian mereka diterbangkan ke surga. Selama dalam penerbangan itu mereka saling bertemu, saling bercerita. Siapa di antara kita yang bisa memberitahu kepada sahabat-sahabat kita yang masih berjuang di dunia itu bahwa kita ini masih hidup, kita ini tidak meninggal, kita ini hidup, bisa bercengkrama gitu. Tapi nggak ada yang bisa kembali ke dunia untuk memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya yang masih berjuang di dunia itu. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, akulah yang akan memberitahukan kepada mereka tentang perihal kalian. Jadi disitulah kemudian Rasulullah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu tidak ada rasa takut sedikit pun dan tidak ada rasa sedih. Biasanya takut akan masa depan, takut menjalani hari-hari depan berikutnya, dan sedih terhadap apa yang sudah ditinggalkan masa lalunya itu. Tidak ada rasa itu semuanya. Semua bahagia, semua lapang luas begitu. Jadi Al-Quran mengabarkan demikian, hadis-hadis Nabi SAW juga mengabarkan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari ceramah tadi banyak yang manfaatnya sekali. Cuma kalau cuma kita dengar aja Pak, mungkin ya banyak yang tidak teringat. Iya. Nah, untuk ini bisakah kita apa-apakan bagaimana? Iya. Lebih bisa ingat setiap waktu. Iya. Mungkin kalau pertanyaan mungkin hanya sekali. Iya. Ditanyakan. Iya. Bisakah mendapatkan materi itu? Terima kasih. Iya, sama. Ada satu buku yang judulnya itu Tazkiyatun Nafs. Itu banyak menceritakan tentang bekal-bekal seperti ini. Dan ada lagi bukunya Imam Ghazali yang diringkas dari Ihya Ulumuddinnya itu, menceritakan nanti perjalanan seseorang ketika di hari akhirat, bahwa kita ini ketika di dunia selalu memperhatikan akhirat kita, itu akan dihimpunkan kembali nanti di akhirat, masuk surga bersama-sama. Jadi ketika seseorang itu hatinya selalu terpaut dengan akhirat seperti itu kan, dia senang sekali dengan kisah-kisah akhirat, senang saja itu, lalu kemudian dia termotivasi untuk melakukan kebaikan, Allah akan pertemukan kembali di akhirat. Nah, seperti kita ini sekarang ini akan dipertemukan kembali. Lalu bagaimana dengan orang yang amalannya tidak cukup, karena dia selalu bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli dengan akhirat itu, akan dipertemukannya lagi di surga walaupun dia tidak cukup amal solehnya itu. Bahkan dihimpunkan dengan satu level, satu derajat di surganya itu. Jadi Masya Allah, sampai orang itu bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, amalan apa yang saya punya, kok saya mendapatkan kesempatan seperti ini? Lalu kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala, itu adalah istighfar saudaramu ketika mereka masih tinggal di dunia itu. Jadi ternyata doa-doa seperti Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman sangat bermanfaat sekali. Siapa saja yang berdoa dengan kalimat itu, dia mengenang orang yang dia katakan itu, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang dalam iman ini, karena ada cintanya, karena ada doanya, maka orang itu akan diangkat sekali ke surga dengan derajat yang lebih tinggi tanpa mengurangi ketinggian orang yang mendoakan itu. Oh, banyak sekali itu, mengharukan sekali itu.
Seperti ada orang tua seharusnya dia masuk neraka, tapi kemudian divonis oleh Allah Ta'ala dia harus masuk surga karena anaknya selalu mendoakannya. Lalu si anak itu dipanggil oleh Allah Ta'ala, gandeng tangan ayahmu itu dan ajak dia masuk surga. Oh, ternyata itu luar biasa, mengharukan dalam kisah itu. Intinya ketika kita sudah ada kepedulian terhadap akhirat ini pertanda kebaikan. Tinggal kita jaga bagaimana supaya kita tidak melakukan hal-hal yang menyimpang yang menjadikan kita berdosa itu saja. Maka kita akan dipertemukan kembali makanya para ulama diantaranya Imam Malik. Imam Malik ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali. Imam Malik itu ketika ceramah begitu itu berpesan kepada jamaahnya, wahai tuan-tuan, nanti kalau tuan-tuan masuk surga terlebih dahulu, lalu tuan-tuan tidak melihat saya dan di surga itu, sampaikan, sebutkan nama saya di hadapan Allah gitu. Bisa jadi orang yang mendengar ceramah itu lebih faham dari apa yang diceramahkan oleh seseorang itu. Dia langsung sambung, karena pengalamannya, karena talent yang dia milikinya. Oh iya, berarti ini berbicara tentang ini, rumusnya begini. Orang itu lebih faham. Dan bisa jadi orang menyampaikan ceramah tidak lebih kefahamannya dibanding orang yang mendengar itu gitu. Makanya kita ini ketika saling mendoakan itu Masya Allah, nikmat sekali, akan dimudahkan semua urusan Allah Ta'ala. Intinya kekuatan seorang mukmin itu adalah pada doanya. Nah, ketika kita saling mendoakan begini, nikmat rasanya. Hidup kita itu tiba-tiba mudah, tiba-tiba lapang, tiba-tiba terasa luas begitu. Nah, seperti itu juga terkait dengan asal kita suka saja, maka Allah akan berikan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Ini memang pembahasan yang cukup menarik, dan makalah-makalah seperti itu ada di satu buku lengkap kalau mau tahu. Bukunya namanya Tazkiyatun Nafs. Sebenarnya itu karangan Imam Al-Ghazali, tapi kemudian disimpulkan, diringkaskan, disarikan lagi oleh ulama-ulama yang lain, termasuk diantaranya adalah Fathiyah Khan. Kemudian siapa lagi itu? Ulama-ulama yang terbaru ini Ibnu Qudamah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu banyak buku-bukunya tentang hal itu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan kita yang akan datang kita bahas lebih luas lagi tentang masalah ini, termasuk diantaranya hal memaksakan diri untuk melakukan kebaikan. Itu sangat penting sekali. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.